Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang soal TWK HOTS CPNS 2021 Part 3. Soal yang pertama, Pancasila memiliki 5 dasar yang terkandung di dalamnya seperti 1 ketuhanan, 2 kemanusiaan, 3 persatuan, 4 kerakyatan, dan 5 keadilan. Pada tahapan implementasinya, seringkali kita mengamalkan salah satu sila Pancasila yang selanjutnya mengamalkan sila yang lainnya. Salah satu implementasi pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari berupa A. Mematikan lampu pada saat siang hari, B. Bangun pagi-pagi dan membersihkan tempat tidur, C. Ikut berjuang angkat senjata untuk mempertahankan NKRI, D. Berjemur ketika sakit apalagi di masa pandemi, E. Menabung jika ada keinginan membeli gawai. Maka jawaban yang tepat adalah mematikan lampu pada siang hari. Karena mematikan lampu adalah perilaku hidup hemat yang artinya memakmurkan keluarga, dan apabila itu ditiru oleh keluarga lainnya akan memakmurkan negara. Jawabannya adalah A. Soal yang kedua, secara hierarkis piramidal, Pancasila memiliki makna yang dalam, termasuk di dalamnya adalah implementasi kegiatan sehari-hari. Sebagai contoh, apabila setiap warga negara melakukan kegiatan, langsung tidak langsung akan mengamalkan sila Pancasila. Misalnya Ali sholat wajib 5 waktu, maka langsung tidak langsung Ali sedang menjiwai dan mengamalkan sila Pancasila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Inilah sistem filsafat Pancasila yang berbentuk hierarkis piramida. Sedangkan dalam sila kedua diterangkanlah tentang makna Pancasila. Artinya segala sesuatu ataupun tindakan didasarkan kepada paham kemanusiaan. Ini sesuai dengan salah satu teori yang kita kenal, yaitu teori monodualisme. Apakah monodualisme? A. Manusia tidak dapat hidup sendiri, ia membutuhkan bantuan orang lain. B. Manusia adalah makhluk Tuhan dan seluruhnya bergantung kepada perintah dan aturan Tuhan. C. Manusia sebagai makhluk sosial dan sekaligus makhluk individu. Sebagai individu, manusia adalah ciptaan Tuhan yang terdiri atas jiwa dan raga. D. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna daripada yang lainnya, dikarenakan ada anugerah akal pikiran untuk melakukan tindakan. E. Manusia adalah makhluk yang ingin bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, berkumpul, berserikat, dan bersosialisasi secara meluas. Maka jawabannya adalah C, karena ini adalah teori yang dibawakan oleh Noto Negoro yang menerangkan tentang manusia sebagai majemuk tunggal. Salah satunya adalah tentang monodualis, dan opsi jawaban C adalah pilihan yang sesuai. Soal yang ketiga, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Hal ini adalah penjabaran A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, E. Sila kelima. Jawabannya adalah B. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari penjabaran sila kedua yang sesuai dengan soal, yaitu Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia dan mengembangkan sikap hormat menghormati. Jawabannya ada pada poin ke-9 dan ke-10. Soal yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa keikutsertaan warga negara diselenggarakan melalui beberapa program kecuali A. Pendidikan kewarganegaraan, B. Pelatihan dasar kemiliteran, C. Pengabdian sesuai dengan profesi, D. Menjaga sistem pertahanan dan keamanan rakyat, E. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Maka jawabannya adalah D. Kecuali. Kita lihat apa saja pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Pasal 1 berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. 2. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, ada pada poin A. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, ada pada poin B. Ketiga, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, ada pada poin E. Kemudian pengabdian sesuai dengan profesi, ada pada poin C. Berarti yang tidak ada pada pasal 9 ini kecuali adalah menjaga sistem pertahanan dan keamanan rakyat. Soal yang kelima, surat tilang untuk Sultan. Selamat pagi, Brigadir Randi, seorang polisi, memberi hormat dengan sikap sempurna. Boleh ditunjukkan DBWS, kata Randi. Ia meminta surat-surat mobil dan juga surat izin mengemudi kepada Sultan. Sultan pun tersenyum dan mengeluarkan DBWS-nya. Nah, pada saat itulah sang polisi baru sadar bahwa pria tersebut adalah Sultan. Brigadir Randi pun gugup bukan main, namun hanya sekejap karena tidak lama dia pun mencoba memperbaiki sikap wibawanya sebagai polisi. Bapak melanggar forboden ya, tidak boleh lewat di sini, ini satu arah. Soalnya adalah nilai-nilai integritas yang dapat dipetik dari kisah Brigadir Randi di atas adalah
A. Berani, B. Disiplin, C. Tegas, D. Independen dan taat aturan, E. Jujur dan tanggung jawab. Sebelum kita menjawab, kita harus tahu dulu apa-apa saja nilai integritas. Pertama, jujur, lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Kedua, peduli. Peduli itu artinya mengindahkan dan memperhatikan orang lain. Ketiga, mandiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain. Keempat, disiplin, taat pada aturan. Yang kelima, tanggung jawab, artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Yang keenam, kerja keras, artinya adanya kemauan gigih dan fokus. Yang ketujuh, sederhana, artinya tidak hidup boros dan tidak berlebih-lebihan. 8, berani, artinya mantap hati dan percaya diri, tidak gentar. 9, adil, artinya berlaku sepatutnya, tidak sewenang-wenangnya. Maka jawabannya yang paling tepat sesuai dengan soal adalah A, yaitu berani. Karena Brigadir Randi dinilai sebagai seorang polisi yang berani dan tegas, karena ia dengan cepat dapat mengatasi rasa takutnya dan segera mengatakan bahwa Sultan melanggar aturan. Soal yang keenam, sistem pemerintahan yang dipergunakan pada masa awal kemerdekaan adalah sistem pemerintahan presidensial. Hal ini menguatkan bahwa negara kita berbentuk negara kesatuan. Namun dalam konstitusi Undang-Undang NRI 1945 naskah asli masih belum terbentuk kelembagaan negara seperti sekarang ini. Sehingga oleh dunia internasional kita masih dianggap sebagai negara fasis atau Nazi Jerman. Dikarenakan kekuasaan dalam pemerintahan hanya dipegang presiden dan wakil presiden. Oleh karenanya terjadi beberapa kali usaha untuk melakukan penyimpangan terhadap konstitusi, seperti dikeluarkannya maklumat Wapres No yang menimbulkan partai politik. Dari sinilah negara kita mulai dipandang negara dengan asas politik demokrasi, dikarenakan adanya partai politik hasil dari maklumat Wapres. Apa yang menjadi latar belakang dibentuknya maklumat wakil presiden tersebut? A. Untuk mengurangi kekuasaan luar biasa presiden karena superpower sehingga bisa memerintah, membuat undang-undang dan lembaga peradilan. B. Untuk mengurangi kekuasaan presiden karena sewaktu awal kemerdekaan presiden sangat kuat. C. Untuk membantu presiden dalam mengatasi masalah politik dalam negeri. D. Untuk membantu pemerintah dalam mengatur sebuah negara karena dirasa kurang kuat apabila hanya presiden dan wakil presiden. E. Untuk menjadikan negara kita dipandang oleh dunia luar bahwa negara Indonesia adalah negara yang tidak seperti Nazi. Jawabannya adalah A. Karena dalam beberapa maklumat Wapres memuat aturan yang mengurangi kekuasaan luar biasa dari pemerintah, dan pada saat awal kemerdekaan memang belum ada trias politika atau pembagian kekuasaan, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Atas dasar inilah dikeluarkan maklumat wakil presiden. Soal yang ketujuh, tata urutan perundang-undangan menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 adalah, langsung saja kita lihat tata urutannya. Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah: pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Ketiga, undang-undang. Keempat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Kelima, peraturan pemerintah. Keenam, keputusan presiden. Dan ketujuh, peraturan daerah. Maka jawabannya adalah E. Soal yang kedelapan, rumusan masalah dasar negara Indonesia muncul pertama kali sewaktu dilaksanakannya sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Terdapat 3 tokoh nasional Indonesia ketika itu yang memaparkan asas dasar negara Republik Indonesia. Selain Insinyur Soekarno dan Mr. Muhammad Yamin, seorang tokoh lainnya adalah A. Dr. Buntaran Martoatmadjo, B. Mr. Ade Cokronegoro, C. Profesor Dr. Supomo, D. Mr. Syafruddin Prawiranegara, E. Mr. Muhammad Rum. Maka jawabannya adalah Profesor Dr. Supomo, C. Karena setelah terbentuknya BPUPKI segera mengadakan persidangan. Masa persidangan BPUPKI tersebut dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Di masa persidangan, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Di persidangan BPUPKI yang pertama terdapat berbagai pendapat mengenai dasar negara yang dipakai di Indonesia. Pendapat-pendapat rumusan dasar negara Indonesia disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Soal yang ke-9, peraturan di bawah ini merupakan pernyataan yang menunjukkan hubungan antara integrasi nasional dan pelanggaran hak dan kewajiban adalah: A. Pelanggaran haknya orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan haknya. B. Pelanggaran hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan akan menjalankan kewajibannya. C. Pelanggaran hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga
sehingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya. D. Pelanggaran kewajiban orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang kewajibannya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan haknya. E. Pelanggaran kewajiban orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang kewajibannya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, karena integrasi nasional adalah proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang beragam hingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Ketika integrasi nasional sudah mulai berjalan, selanjutnya setiap anggota masyarakat perlu untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Soal yang ke-10. Apabila timbul isu perpecahan di masyarakat, maka warga negara harus membantu pemerintah dalam menangkal atau mengatasi permasalahan tersebut. Anto, salah satu warga desa Sukamaju, melakukan upaya untuk membela negara karena merasa hal tersebut adalah sebuah kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Adapun upaya yang dilakukan oleh Anto tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya A. Pasal 26 ayat 1, B. Pasal 26 ayat 2, C. Pasal 27 ayat 1, D. Pasal 27 ayat 2, E. Pasal 27 ayat 3. Sebelum kita menjawab, kita lihat penjabaran dari pasal 26 ayat 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kita lihat kata kuncinya di sini dalam soal adalah Anto melakukan upaya untuk membela negara karena merasa hal tersebut adalah sebuah kewajibannya sebagai warga negara. Berarti sikap Anto sesuai dengan pasal 27 ayat 3. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang TWK part 3 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.